Jadi Habib itu bukan keturunan Nabi, teman-teman. Jelas tidak? Habib itu bukan sama sekali keturunan Nabi. Jadi jangan membohongi umat. Jangan ngaku-ngaku Ahlul Bait. Yang benci Ahlul Bait masuk neraka. Betul. Kalau benci kepada Ahlul Bait. Kalau benci kepada Habib karena dia mengaku-ngaku keturunan Nabi, wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, wajib. Kenapa? Melindungi martabat kesucian daripada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaction sebuah video dari Teku Mudakori, di mana beliau membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi. Ya, jadi ini videonya panjang, berdurasi 9 menit lebih. Mohon disimak baik-baik, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ya, ini videonya. Jadi Habib itu bukan keturunan Nabi, teman-teman. Jelas tidak? Habib itu bukan sama sekali keturunan Nabi. Jadi jangan membohongi umat. Jangan ngaku-ngaku Ahlul Bait. Yang benci Ahlul Bait masuk neraka. Betul. Kalau benci kepada Ahlul Bait. Kalau benci kepada Habib karena dia mengaku-ngaku keturunan Nabi, wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, wajib. Kenapa? Melindungi martabat kesucian daripada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada semua, kepalsuan nasab Ba'alawi itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari masa ke masa. Jadi dari zaman itu sampai zaman sekarang masih berlaku bahasa Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya maksud dari masa ke masa. Apa kata Nabi? Satu zaman nanti akan muncul fitnah besar yang berasal dari orang yang mengaku dia bagian dari keturunan, padahal mereka bukan keturunan aku, kata Nabi. Karena yang keturunan aku adalah orang-orang yang membawa garis ketakwaan, bukan yang membawa nasab. Maksudnya seperti itu. Artinya apa? Mereka itu sudah diprediksikan oleh Nabi. Mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi, di dalam diri mereka mengalir darah Nabi. Mereka mengatakan, kakek kami, tahu kalian siapa kakek kami? Kakek kami Rasulullah. Begitu kata mereka. Tapi tuan-tuan, apa ndak malu dia bilang kakeknya Nabi Muhammad? Jadi kalau ada bahasa saya yang saya sampaikan di sini teman-teman, yang saya kira terpleset lidah saya atau melanggar hukum, sesungguhnya itu bukan karena sengaja, tapi karena ketidaksengajaan sehingga keluar satu kata-kata yang melanggar hukum. Mudah-mudahan diberikan kemaafan. Tapi bagi mereka yang mencari-cari kesalahan, itulah yang menjadi framing buat mereka hadiah. Ya, saya nggak peduli. Karena ada beberapa ini ada lagi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Ada beberapa kalangan di Aceh yang mencoba untuk menghasut saya punya keturunan, ternyata gagal maning teman-teman. Kenapa? Karena kakek-kakek kami di Aceh itu sudah masyhur dan kami punya data. Dan orang-orang tua kami itu memang terkenal gitu. Bukan orang kayak Bani Ba'alawi ini cuma bisa berak sama kentut doang. Mereka bikin foto saya diedit, dibikin kata-kata yang macam-macam ya. Terus saya difitnah sebagai Nasrul, macam-macam lah. Sekarang saya tanya sama teman-teman, apa benar menyampaikan kebohongan untuk memperkuat suatu kesalahan? Coba jawab teman-teman. Boleh nggak kita menyebarkan fitnah, memfitnah orang lain? Nah,
Mereka akan bertanya, lalu bagaimana? Tentukan fitnah juga. Fitnah dari mana? Menyampaikan kebenaran nasabnya palsu kok fitnah. Sesuai dengan ilmu, ada data, ada kitab, ada segala macam. Jadi mereka yang merasa terfitnah, buktikan kalau itu bukan fitnah. Coba buka hujah dong. Jangan malah framing yang enggak, malah menyebarkan fitnah. Nauzubillah min dzalik. Gitu loh. Kalau dia merasa kita memfitnah, buktikan kalau yang kami sampaikan fitnah. Polisi ada kok, negara punya hukum. Kalau merasakan kami fitnah, laporkan ke polisi lah. Laporkan ke jalur hukum, tuntut kami akan tuntut kalian nanti. Enak kan? Di persidangan nanti hakim akan menjalani persoalan. Kenapa kamu mengatakan Mbak Alawi ini palsu? Memang palsu Pak Hakim. Palsunya kenapa? Ubaidillah itu nggak ada orangnya. Kok nggak ada? Nggak ada daftar dalam kitab apapun. Gitu loh. Nah kalau dia memang merasa bukti dia itu adalah keturunan Nabi, silakan Bapak Hakim tanyakan kepada mereka, Ubaidillah itu anaknya siapa? Dari mana dia tahu Ubaidillah itu punya ayah namanya Ahmad? Dari kitab apa? Karena setiap informasi sejarah dan informasi nasab harus ada data-data yang berkesinambungan, gitu loh, untuk memperkuatkan satu informasi. Pak Hakim pasti tahu itu Pak Hakim, kita bilang itu. Oke lah Pak Hakim, kalau dia nggak bisa membuktikan kebenaran kakeknya Ubaidillah itu punya ayah yang bernama Ahmad bin Isa An-Nakib atau Aruni, coba tes DNA mereka Pak Hakim. Kalau DNA mereka adalah J1, berarti mereka adalah keturunan Nabi. Tapi kalau DNA mereka G, itu keturunan Yahudi Al-Qanazi, kawan-kawannya Belanda. Kalau yang ke atasnya itu saudaranya tumpang buyutnya Musa Samiri, atau Yuya, anak buahnya Firaun. Itu menurut ilmu pengetahuan yang bagian-bagian DNA Bapak Hakim. Saya bilang begitu. Hakim akan memutuskan tes DNA. Ambil DNA mereka. Pasti nggak berani mereka. Oh nggak boleh begitu Pak Hakim, DNA itu haram. Loh, haram dari mana? Kita jawab. Kemarin dulu Rizik Sihab bilangnya wajib tes DNA. Jangan sampai DNA Nabi kemana, orang yang ngaku Nabi, keturunan Nabi kemana. Sekarang kenapa berubah dari wajib jadi haram? Lucu Bapak Hakim. Nggak boleh, nggak bisa begitu Pak Hakim. Tes DNA dia. Begitu dites G, kita bebas dari segala tuntutan karena menyampaikan kebenaran. Dia kena DNA G Yahudi, berarti dia sudah memalsukan sejarah. Masuk penjara dia. Nanti kita gugat lagi lebih ke mahkamah lebih agung, supaya hancur semuanya. Maka mereka nggak berani macam itu. Akhirnya mereka sampaikan ke umat, adu domba antara rakyat dengan kita. Ulama-ulama yang udah cinta sama dia, yang kena tipu sama dia, kena macam lah sama dia, kena pelet sama dia, kita yang diadu domba sama dia, gitu loh. Maka kiai-kiai, tolong nggak kiai-kiai yang sudah kena doktrin Ba'alawi, coba kiai, Bismillah kiai, otaknya dikasih lurus sedikit kiai, coba kiai pikir, kiai pasti nggak punya kitab, saya tahu, karena kiai untuk dapatkan kitab nasab itu nggak dijual di toko-toko, jadi kiai hanya berprasangka husnudzon. Bapak Kiai, husnuzon ada aturan main, nggak asal-asal husnuzon, gitu Bapak Kiai. Jadi Bapak Kiai, hubungi saya Bapak Kiai, undang saya boleh. Tapi kalau Bapak Kiai undang saya untuk melakukan kejahatan, saya akan tuntut ke pengadilan Allah yang Maha Tinggi dan pengadilan dunia. Ingat itu Bapak Kiai. Ya, Bapak Kiai undang saya, tanya kitab apa Said Qori. Saya tulis nanti kitabnya, kita beli bersama, nanti kita pecahkan bersama, kan enak Bapak Kiai. Betul nggak? Itu kita pecahkan bersama kebenaran ini. Bukan dengan cara seperti itu Pak Kiai. Kalau Pak Kiai digugat dan bilang jangan bahas-bahas nasab itu. Nanti begini, nanti begitu, itu mereka sudah begini, sudah begitu. Itu Bapak Kiai sedang dibohongin Bapak Kiai. Kok nggak ngerti-ngerti juga Bapak Kiai. Sedih aku mendengarnya. Aduh. Jadi gitu Bapak Kiai. Jadi sudah banyak kiai-kiai yang beli kitab Bapak Kiai. Begitu dibaca kita bimbing cara memahaminya. Kan beliau orang ahli ilmu. Cuma kita bimbing arahannya, ini di sini kitabnya, ini nama kitabnya, ini bahasannya. Coba Bapak Kiai Pak. Oh iya benar. Itu pada banyak kiai yang udah tobat dari mencintai Ba'alawi. Justru ada di antara mereka yang malah berubah menjadi benci. Akhirnya mereka ikut sama kami. Ada di antara mereka ngomongnya begini, kalau begitu saya sudah nggak percaya lagi Ba'alawi ini. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk bersikap.
Maka oleh sebab itu saya mendukung kalian dari belakang. Harap kalian mau mengerti. Baik, tak perlu ikut kami dalam memberantas Bani Ba'alawi secara terang-terangan. Dengan Bapak Kiai sudah dapat petunjuk hidayah dari Allah atas kepalsuan nasab Bani Ba'alawi, sudah cukup rasa syukur bagi kami. Bapak Kiai sudah hidayah. Maka oleh sebab itu Bapak Kiai lanjutkan pengajian ke masyarakat. Kalau bisa sampaikan kebenaran ini, kalau tidak sebut, nggak usah ngomong apapun. Biar kami yang bergerak, dukung kami dari belakang. Alhamdulillah, begitu baik. Banyak kiai yang sudah sadar seperti itu. Coba kalian kalau nggak percaya, cek. Ya, cuman ada kiai di wilayah tertentu yang memang buta, nggak ada maksudnya, fanatik buta. Ada. Kadang-kadang dokter ngaji nggak mau, mentolaah nggak mau, fanatik buta. Dalnya bagus. Bertanya, udah kaji munasab lah. Alah, malas saya pikirin munasab. Kenapa? Karena dia sebetulnya menjaga image. Jadi teman-teman, orang-orang yang berjuang seperti saya, resikonya bukan sedikit, teman-teman. Ya, saya difitnah, teman-teman. Ya, bahkan ada pengajian yang sekarang mulai digugat terkait permasalahan saya oleh pecinta Ba'alawi bodoh. Ntar orang itu akan saya lakukan tindakan. Saya nggak peduli, saya mau nggak usah ngajar lagi, nggak masalah bagi saya. Karena saya hidup dengan karunia Allah, bukan dengan karunia hamba Allah. Ya. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Teku Muda Qori di dalam video tersebut, ya. Jadi kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri, ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasanya untuk saat ini, untuk detik ini, keabsahan nasab Ba'alawi masih diragukan, ya. Apakah nasab mereka itu tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kenapa? Karena tesis Kiai Imad belum terpatahkan, belum terbantahkan, belum ada dari kalangan para habaib, para Ba'alawi ini yang bisa mematahkan, membantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data yang konkret, ataupun dengan kitab-kitab sejaman, ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran. Di sini kita tidak mencari pembenaran, yang akan kita cari adalah kebenaran, ya. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.